guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea betul. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau membagikan satu kejadian nyata yang terjadi di tahun 2022 di Korea. Kejadian ini masih belum terlalu lama, bulan Mei ataupun Juni. Mungkin di antara polo-polo sudah ada yang tahu tentang kasus ini. Kasus ini mungkin kalau di luar negeri dikenalnya sebagai kasus kehilangannya anak putri bernama Jo Yuna. Fotonya kayak gini. Di Korea, kasus ini juga dikenal sebagai kehilangan anak Jo Yuna ataupun juga dikenal sebagai Wando Ilgajuk Samang Sakon, yang berarti kasus kematian sekeluarga di Wando. Wando ini adalah nama tempat. Pertama-tama, Jo Yuna ini adalah anak masih berusia 10 tahun, masih anak SD. Nah, ini anak dikabarkan menghilang dari sekolahnya. Loh, kok sekolah bisa melaporkan, kenapa? Jadi sebenarnya 1 bulan sebelum kejadian ini, orang tuanya Jo Yuna itu bilang ke sekolah, oh ini kita mau membawa anak kita ke Jeju untuk studi di sana. Nah, kenapa orang-orang di Korea ini sekarang pergi ke Jeju dan melakukan aktivitas seperti ini? Mungkin banyak di antara polo-polo juga merasakan hal yang sama. Kalau misalnya tinggal di Jakarta ataupun di pusat kota, kadang itu ada bagusnya untuk membawa anak kita. Saya masih belum punya anak, by the way. Membawa anak yang masih kecil ke daerah-daerah yang masih penuh dengan alam, ya toh. Jadi meskipun pembelajarannya di situ bukan akademik, tapi anak-anak ini bisa belajar apa sih alam dan juga bisa mendekatkan diri lebih lagi dengan alam. Sedikit info tambahan, setauku anak-anak pun bakal lebih suka makan sayur ataupun lebih suka makan makanan yang biasanya tidak mereka konsumsi setelah melihat bentuk aslinya. Ini loh, brokoli itu ditanamnya kayak gini, tumbuhnya kayak gini. Nah, dimasak jadi kayak gini. Oh, ini toh brokoli. Nah, sehingga mereka mau makan. Oke. Jadi pembelajaran kayak gini menurutku juga sangat penting. Nah, jadi sebenarnya pada tanggal 15 Juni tahun 2022, seharusnya keluarganya Jo Yuna ini sudah kembali lagi ke rumahnya dan anaknya itu harusnya udah mulai sekolah lagi. Tapi ini anak tidak muncul di sekolah hingga tanggal 22 Juni. Sehingga sekolah tentunya udah berusaha menghubungi, mendatangi, tapi tidak ada kabar sehingga pihak sekolah melaporkan ke polisi karena ada satu anak hilang. Anak ini langsung dicari, tapi karena anaknya ini masih berusia 10 tahun, kasus ini menjadi cukup serius hingga 2 hari setelah itu pada tanggal 24 Juni langsung dibuka identitas anak ini. Mohon yang tahu hubungi kepolisian, kayak gitu. Masalahnya, waktu pertama kali kasus ini dikabarkan, muncullah kayak montage ataupun data profil tentang Jo Yuna. Tapi di sini dikabarkan kalau tinggi anaknya itu 145 cm, sedangkan beratnya itu 20 kg. Sehingga banyak orang bilang, wah jangan-jangan ini anak dulu mengalami kekerasan dalam rumah tangga ataupun dipukuli orang tuanya, nggak dikasih makan. Banyak yang mengira seperti itu. Sebenarnya ini cuma salah info aja, jadi beratnya itu udah bukan 20 kg. Kalau yang ini bisa dibilang salah info, sehingga setelah diupdate sekarang menjadi 40 kg. Nah, setelah dicari-cari, ini keluarga tidak ditemukan hingga pada tanggal 26 Juni 2022, polisi memutuskan untuk memeriksa daerah pelabuhan dan menemukan mobil keluarganya. By the way, mobil yang dikendarai oleh keluarganya Jo Yuna ini adalah mobil Audi A6. A6 ini piro sih di Indonesia? Harga Audi A6 di Indonesia gitu ya. Ini carmudi.co.id bilang ini harganya sekitar 1,25 hingga 1,95 miliar rupiah. Benar, di Korea pun harga mobil ini mencapai sekitar 1,5 hingga 1,8 miliar rupiahan. Dan tempat tinggal mereka ini adalah di sebuah apartemen yang memiliki luas 25 feet square. Kalau di meter persegi kan itu sekitar 25 kali 3,3, sekitar 84 meter persegi. Nah, kalau dilihat dari luar, mereka ini punya mobil Audi A6, sudah gitu tinggalnya di apartemen yang ukurannya juga lumayan. Terlihat mereka ini adalah keluarga yang berkecukupan. Papanya juga memiliki bisnis spare part komputer. Jadi papanya itu jualan spare part komputer dan juga komputer-komputer rakitan kayak gitu. Sedangkan mamanya itu terakhir bekerja sebagai seseorang yang ngangkat telepon di call center, oke, customer service gitu itu, yang ngangkat telepon. Tapi mulai tahun 2021 dikabarkan papanya ini, lebih tepatnya pada bulan Juli, papanya ini tutup bisnis dan si mama ini juga berhenti bekerja. Nah, di sini banyak yang mengira mungkin mereka berkecukupan, mas, mereka mau istirahat kerja atau gimana. Orang mobilnya mobil bagus, kalau nggak punya uang ya nggak punya mobil mungkin, kalau nggak mobilnya yang second yang jelek gitu, mas. Nah, benar, kita bakal ngira seperti itu. Tapi ada satu hal yang perlu diketahui.
rumah yang ditinggali oleh keluarganya Joyuna ini adalah rumah sewa. Dan bahkan karena ini rumah sewa, mereka tuh sebenarnya per bulan ya harus bayar. Dan diperkirakan biaya bulanannya ini juga nunggak. Nggak cuma biaya bulanan yang dikirimkan ke pemilik rumah, tapi juga biaya maintenance-nya kayak air, listrik gituan. Itu pun diperkirakan masih nunggak. Nah, untuk mobilnya pun ini bukan mobil dalam nama mereka. Kalau misalnya ini ya ada orang beli mobil dengan nama mereka terus nyicil, paling nggak mobil ini kan bisa dijual lalu nutupin utangnya ya toh. Tapi ternyata mobil Audi A6 ini adalah mobil lease. Lease itu artinya sewa jangka panjang. Jadi misalnya aku ke Indonesia, aku naiknya mobil Alphard gitu. Wah, kelihatannya kaya gitu ya. Padahal ini mobil sewa, misalnya kontrak 2 tahun. Itu nyewa, bukan punya aku. Mungkin orang-orang kira, wah Hansol naiknya Alphard. Padahal itu bukan Alphard. Bukan Alphard. Itu bukan Alphardku, itu Alphardnya orang lain yang aku sewa. Jadi memang keluarganya Joyuna ini terlihat berkecukupan, tapi sebenarnya mereka itu tidak sekaya yang terlihat. Dan di luar itu, setelah diperiksa polisi, keluarganya Joyuna ini memiliki hutang sekitar 150 juta Korea Won. Jadi sekitar 1,8 miliar rupiah. Jadi bayangkan, rumah juga harus bayar per bulan. Jadi ada hutang ke orang pemilik rumah. Mobil juga nyewa jangka panjang harus bayar per bulan. Udah gitu punya hutang sekitar 1,8 miliar rupiah. Dan bahkan ada media-media yang bilang mereka ini sebenarnya punya hutang diperkirakan mencapai 200 juta Korea Won. Kalau misalnya sampai 200 juta Korea Won ya sekitar 2,5 hingga 6 miliar rupiah. Nah, tidak cuma itu. Sebelum si papa ini tutup toko dan si mama ini berhenti bekerja, diperkirakan mereka ini juga melakukan investasi di cryptocurrency. Aku dari dulu, mungkin kalau yang udah follow Instagramku tahu, aku ini nggak terlalu suka invest di cryptocurrency. Bukan masalah aku nggak percaya cryptocurrency, aku ketinggalan zaman atau gimana. Aku dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan yang juga bikin cryptocurrency dan perasaan yang saya dapatkan, ada beberapa koin dari cryptocurrency yang bisa dipercaya, tapi banyak juga diantaranya itu yang ada namanya toh, tapi apa yang mereka janjikan itu bisa jadi sedikit bohongan, oke? Jadi itu yang aku rasakan, ini pendapat pribadi, oke? Jadi aku bukan bilang cryptocurrency ini semuanya palsu atau gimana, tapi cukup banyak yang harus diperiksa lebih lanjut lagi, oke? Karena dulu tempat kerjaku pun berakhir bangkrut dan waktu aku kerja pun aku merasa ini emang bisa kayak gitu, dan ternyata mereka tutup. Nah tadi aku bilang kan ya, keluarganya ini mereka itu investasi di cryptocurrency di salah satu koin yang terkenal banget, yaitu Terra Luna. Mungkin kalau polo-polo yang suka cryptocurrency ataupun yang ikut banget tentang info dunia uang digital ini bakal tahu bahwa uang Luna ini sempat ngedrop sangat parah. Satu koinnya itu sempat berharga sekitar 1,2 juta rupiahan, dan tiba-tiba dalam waktu 1 minggu ini koin harganya turun menjadi 100 rupiah. Bayangkan kalau misalnya aku investasi, jangan aku ya, ada seseorang si A investasi 1 miliar di situ, bangun tidur tiba-tiba jadi kayak 1 miliar nolnya coba invest 1M, bangun tidur jadi 100 ribu, bayangkan. Ngeri ya toh. Nah, diperkirakan mereka ini juga pernah investasi di situ, diperkirakan, oke, karena dari search-nya, dari rekor pencaharian mereka itu pernah nge-search Terra Luna di device yang mereka gunakan. Memang masih belum ada bukti pasti berapa jumlah kehilangan di Terra Luna ini, tapi diperkirakan keluarganya ini pernah menginvestasikan uang sebesar 150 juta Korea Won dan mengalami kerugian 20 juta won. Jadi rugi investasi sekitar 1,8 M dan rugi sekitar 300 juta rupiahan. Dalam kondisi udah punya hutang, rumah juga harus bayar per bulan, anak juga semakin besar, mobil juga harus bayar per bulannya. Nah sekarang mari kita cari tahu sebenarnya apa yang terjadi sebelum semua ini. Kejadian ini bisa kita cari tahu pada bulan Mei, jadi 1 bulan sebelumnya. Pada tanggal 17 Mei sebenarnya keluarga Joyuna ini membooking full villa, jadi villa yang mewah di daerah Wando. Villa yang mereka sewa ini satu malamnya itu harga 450.000 Korea Won, yaitu mencapai sekitar 5,3 juta rupiahan per malamnya, dan mereka booking selama 6 hari. Nah, anehnya 3 hari setelah itu pada tanggal 20 Mei, orang tuanya ini mengabarkan ke sekolahnya Joyuna bahwa
ini anak kita mau kita bawa ke Jeju untuk pembelajaran yang baru, jadi mohon dipahami anak kita nggak ke sekolah untuk 1 bulan ya. Nah, sekolah ya tentu mengizinkan, apalagi orang tuanya sendiri yang meminta izinnya. Nah, berbeda dengan apa yang orang tuanya sampaikan kepada sekolah, pada tanggal 23, satu keluarga ini berangkat ke daerah Wondo. Pada tanggal 23, keluarganya ini masuk ke daerah Wondo karena mobilnya itu terfoto dari kamera-kamera yang terpasang di Korea ini. Tapi mulai tanggal 24, mereka ini baru mulai nginap di villa. Dan pada hari itu juga diperkirakan satu keluarga ini pergi keluar dari tempat penginapan selama 2 jam menuju arah Haenam, daerah Haenam. Oke, nah ini kok bisa diperkirakannya cuma ke arah sana, kenapa? Jadi di Korea itu di jalan-jalan ada beberapa kamera. Ada kamera speed limit, jadi kalau misalnya lebih cepat daripada kecepatan yang udah ditentukan, di foto terus kita didenda. Ada kamera itu. Satu lagi kamera anti kejahatan ataupun kriminal. Jadi untuk mencegah terjadinya kriminal, beberapa tempat itu ada kamera yang terus kayak foto gitu loh setiap kali mobil lewat. Jadi kalau misalnya ada mobil hilang ataupun kejadian seperti ini, paling tidak kepolisian itu bisa nge-search gitu loh. Oh, terakhir mobil ini terlihat di daerah mana. Dan pada tanggal 24 diperkirakan mereka ini ke daerah Haenam untuk 2 jam. 4 hari setelah itu, pada tanggal 28 diperkirakan mereka ini keluar lagi 1 jam ke daerah Gangjin. Oke? Jadi diperkirakan mereka itu di penginapan terus, karena mungkin penginapannya mahal juga ya, nikmat juga, nyaman juga, sehingga mereka tinggal di dalamnya. Dan akhirnya pada tanggal 28 dan pada tanggal 28 mereka ini menginap di Gangjin, dan pada tanggal 29 mereka itu kembali lagi ke villa yang mereka gunakan sebelumnya. Dan diperkirakan mereka ini kembali pada pukul 14.00. Dan keesokannya pada tanggal 30 Mei, satu keluarga ini keluar dari pool villa ataupun villa mewah ini pada pukul 11 malam, yaitu foto ini. Ini mungkin udah cukup beredar di banyak tempat ataupun medsos, sosmed. Sebenarnya foto ini pun cukup banyak opini-opini yang berbeda. Ada yang bilang mungkin anaknya tidur. Ada juga yang bilang kayaknya anaknya itu tepar gitu, kayak dikasih obat tidur. Ada juga yang bilang mungkin pada saat itu anaknya ini udah meninggal. Dan 2 jam setelah itu, pada tanggal 31, HP mamanya itu udah mati. Dan pada pukul 4, HP papanya juga mati. Oke, jadi kejadian yang barusan aku ceritakan ini ada di depan, dan kejadian yang sekolah tadi melaporkan hingga polisi mencari itu terjadi setelahnya. Jadi bisa dibilang sekolah itu udah melakukan apa yang bisa mereka lakukan secepat mungkin. Namun kejadiannya ini udah terjadi jauh 2 minggu sebelum, alias sekolah itu udah berbuat sangat benar, tapi nasi udah menjadi bubur beberapa minggu yang lalu. Dan akhirnya pada tanggal 28 Juni mulai ditemukanlah spare part bagian mobilnya dan juga beberapa bagian mobil Audi keluarga Jo Yuna di salah satu laut yang ada di daerah Wondo ini. Dan akhirnya pada tanggal 29 pukul 10 pagi mobilnya ini ditemukan dan mulai diangkat, dan pukul 12.20 mobilnya ini berhasil dikeluarkan dari air. Dan 1 jam setelah itu pada pukul 13.20 polisi menyatakan ditemukan 3 korban yang diperkirakan merupakan anggota keluarga Jo Yuna di dalam mobil ini. Dan mereka semua tentunya diperiksa dan juga dikirim ke tim forensik. Setelah diperiksa, tim forensik memberikan pernyataan seperti ini. Putrinya dan mamanya itu diperkirakan pernah mengkonsumsi obat tidur karena masih ada kandungan yang ditemukan di dalam badannya. Meskipun sebenarnya 3 tubuhnya ini udah lumayan membusuk karena udah di dalam air berapa lama, bayangkan. Namun tidak bisa dipastikan seberapa banyak dan kapan dikonsumsinya. Dan sedangkan untuk si ayahnya ini tidak ditemukan obat tidur di dalam tubuhnya. Namun keluarga Jo Yuna ini, papa mamanya ini memang sudah mengalami depresi sekitar 2 tahun sebelum kejadian ini. Jadi mungkin mereka ini udah kesusahan secara ekonomi, udah gitu depresi, investasi gagal lagi, dan mulai kehabisan harapan mungkin. Dan tidak mau meninggalkan anaknya sendiri, jadi kayak, weslah mati bersama, mungkin kayak gitu. Dan saat mobilnya dikeluarkan, giginya ini ada di B alias parking, bukan di D. Sehingga banyak yang mempertanyakan, apakah jangan-jangan mobilnya ini parkir lalu mereka ini kena bencana, lalu mobilnya ini masuk air. Karena kalau misalnya mereka sendiri yang nyebur ke dalam air, kan seharusnya udah masuk ke D atau, tapi ini kok kenapa di B? Ada juga yang bilang seperti itu. Sedangkan mama dan putrinya ini dua-duanya duduk di kursi belakang. Namun hal ini pun juga tidak bisa dipastikan karena kan tenggelam di dalam air.
kita nggak ada yang tahu apakah sebenarnya di depan terus kena air pindah ke belakang ataupun bagaimana. Sedangkan si papa ini duduk di depan menggunakan sabuk pengaman sehingga masih berada di tempat yang sama. Tapi lagi-lagi giginya itu di P, bukan di D. Udah gitu, semua jendelanya itu tertutup. Dan saat media tanya ke polisi, apakah mobilnya terkunci? Polisi bilang bahwa pintu kemudi itu terbuka, sedangkan pintu bagian lainnya itu diperkirakan terkunci. Menambahkan sedikit informasi tentang kenapa mobilnya ini ada di gigi B, ada juga yang memperkirakan mobil-mobil zaman sekarang itu sistem keamanannya cukup canggih, sehingga kalau misalnya mobilnya ini mendeteksi kalau ini nggak bisa bergerak atau gimana, kadang mereka itu akan memindahkan sendiri giginya dari D ke B. Tapi ini juga kita nggak pasti, bisa jadi udah masuk air, tangannya nyenggol ke P atau di dalam air terus pindah sendiri. Jadi cukup banyak hal yang tidak bisa dipastikan. Namun untungnya pada tanggal 13 Juli kepolisian berhasil merecovery atau membenahi black box ataupun kamera di dalam mobil, dan diperkirakan kejadian ini bukan sebuah kecelakaan ataupun ketidaksengajaan karena terekam suara papanya yang bilang, airnya mulai penuh. Yang terkesan seperti mereka ini menerima kematian yang mendatangi keluarga mereka ataupun udah direncanakan. Dan pada saat black box-nya ini terekam pun diperkirakan mobilnya ini masih melaju dengan kecepatan 35 km per jam. Nah, jadi kejadiannya seperti itu. Sayang banget keluarganya ini semua ditemukan meninggal, termasuk anak Joyuna yang masih kecil. Dan diakibatkan kejadian ini membuat sekolah-sekolah sekarang itu memperketat sistem pembelajaran di luar sekolah. Jadi kalau misalnya ada orang tua bilang, oh kita mau bawa anak kita ke luar negeri untuk belajar, mana buktinya? Nah, semua ini menjadi lebih ketat lagi. Dan ada juga yang beropini, mungkin papa mamanya ini sengaja juga membunuh anaknya karena tidak mau anaknya ini mendapatkan hutang dari orang tua papa mamanya. Aku nggak tahu kalau di Indonesia hukumnya kayak apa. Tapi kalau di Korea, papa mama punya harta ataupun punya utang, ini bisa jadi dioperkan kepada anaknya. Dan mungkin papa mamanya tidak mau hal ini terjadi kepada putrinya. Dan ada juga yang beropini, di Korea ini ada satu sistem yang bernama Gein Heseng Jedo. Yang artinya kalau misalnya seseorang itu udah punya utang 20 miliar misalnya ya, dan bayar 20 miliar kan nggak mudah. Nah, orang ini bisa melaporkan dirinya untuk bangkrut. Jadi dia ini bilang ke pemerintah, saya ini ngerti saya punya hutang, bisnis saya gagal, tapi saya ini nggak sanggup. Kalau ada utang 20M, saya nggak bisa lanjut hidup. Nah, sehingga pemerintah akan menghapuskan hutangnya. Jadi yang minjamkan uangnya rugi, tapi paling tidak orang ini bisa memiliki kesempatan hidup lagi. Jadi kalau misalnya orang ini udah minus 20M terus mulai kerja bersih-bersih, gaji cuma 1 juta, tapi ini semua diambil, gimana? Nggak bisa makan ya. Jadi paling tidak hutangnya ini dihapus. Tapi tentu tidak semua orang bisa, harus dibuktikan kalau kamu ini udah benar-benar nggak punya aset, tidak ada uang yang disembunyikan, tidak ada pekerjaan yang kamu lakukan di luar bisnis ini selama 6 bulan terakhir, dan lain-lain. Kalau pemerintah udah oke, hutangnya ini akan dihapuskan dan bisa memulai hidup yang baru lagi. Nah, jadi ada juga yang beropini seharusnya sistem ini dipromosikan lebih lagi, biar paling tidak orang tuanya ini pesawat, biar paling tidak orang tuanya itu karena kalau misalnya orang tuanya itu paling tidak tahu caranya menghapuskan hutang-hutangnya, mungkin mereka tidak berakhir dengan kematian seperti ini, apalagi anaknya gitu. Oke, Pol-Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Jujur ini sangat disayangkan banget karena satu keluarga harus mati bersama-sama, dan semua itu udah berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan keluarga ini, tapi sayangnya infonya udah hilang. Oke, Pol-Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.